dikutuk oleh Elohim karena dosa pencuri ayam. Beh, Anda yang mencuri, Yesus yang nanggung. Ilmu dari mana itu? Anda yang memperkosa, Yesus yang nanggung. Ilmunya dari mana itu? Sementara Tuhan sendiri mengatakan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi yang bersalah ya bersalah aja, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kok Anda balik? Orang bersalah dibenarkan dengan mengorbankan orang yang benar. Anda dapat data dari mana itu? Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh dibunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Anda balik. Orang yang bersalah dibenarkan dengan membunuh orang yang benar. Yang mana yang Tuhan sebenarnya, Anda atau Elohim? Makanya Yesus mengusir kalian sebagai pembuat kejahatan. Coba dalilnya nih. Yesus mengatakan digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Keluaran itu kitab Taurat. Maka ini harus yang digenapi. Apa yang digenapi? Orang benar tidak dibunuh. Yang dibunuh ya orang bersalah. Karena Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Siapa yang bersalah? Siapa yang berkhianat? Siapa yang makan suap? Siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus. Nggak mungkin. Yesus itu orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Mustahil dia menjadi korban dari dosa-dosa kalian. Mustahil. Kalian yang melakukan dosa, orang benar jadi yang nanggung. Ilmu dari mana itu? Tuhan mengatakan, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Tidak akan. Sekarang orang berdosa ingin dibenarkan. Orang benar yang menjadi kutuk. Ilmu dari Hong Kong. Jadi kepercayaan saudara itu membantah firman Tuhannya. Gitu loh bang. Sederhana aja. Kalau orang-orang Kristen mampu menunjukkan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati, selesai kita. Berarti yang disalib terkutuk ini adalah betul-betul Yesus. Tapi selama kalian hanya membuat-buat judul, Yesus memang tak ada dosa bang, tapi dosa-dosa orang ditanggung sama dia. Ilmu dari mana itu? Oke, selamat pagi Bang Juma. Ya, sore. Sejahtera. Ya. Silakan bang, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Kalau merujuk dari perkataan Bang Juma, jelas bahwa Yesus tidak memiliki dosa. Berarti kalau kita mau lihat sejarah tentang integritas, kenapa sampai Yesus disalib, kita berujuk ke kejadian dulu, di mana ketiga manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di mana pada saat itu manusia bisa langsung berkomunikasi dengan Allah secara langsung tanpa ada batasan. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia terpisah dengan Allah. Maka disitulah manusia mulai berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah memiliki inisiatif, memiliki prakarsa untuk mengembalikan manusia itu kepada hakikat ciptaan dia, kepada yang semula. Di mana manusia itu kembali kepada Allah. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah seperti semula. Maka Allah memiliki prakarsa untuk menyelamatkan manusia. Sehingga manusia pada perjanjian lama untuk menebus dosa mereka harus melakukan korban bang, mempersembahkan korban, yaitu domba dan lain sebagainya domba dan sebagainya. Sehingga Yesus itu disebut anak domba karena itu merupakan ilustrasi atau satu gambaran di mana anak domba yang sesungguhnya itu Yesus akan datang pada kemudian, yaitu untuk menebus dosa manusia.
Jadi Yesus itu bukan manusia yang berdosa, Bang. Yesus tidak berdosa. Dia dijadikan dosa, bukan dia berdosa, tapi dijadikan dosa. Kenapa? Untuk menebus dosa manusia yang sudah jatuh pada perjanjian di kejadian, Bang. Itu, Bang. Saudara, Anda membantah firman Tuhan. Coba jadi gini, firman kita berdiskusi Tuhannya sehat. mengatakan orang Israel mempersembahkan binatang, bukan manusia. Benar. Itu satu. Kan tadi Ya, saya sekarang sudah bilang tunjukkan aja kepada saya, dosa apa yang membuat Tuhan mengutuk Yesus? Dosa apa yang Yesus lakukan? Yesus Sampai dia tidak berdosa, harus tapi dijadikan dosa. Tolong host jangan di-mute. Tolong kita diskusi by data, dosa kita apa diskusi yang sehat, tidak perlu dilakukan? berdebat. Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Sebenarnya begini, Bang, cuma Alkitab itu sangat transparan di dalam menerangkan Justru karena kebenaran. transparan makanya saya tanya, Yesus dosa itu, apa? Sudah saya katakan dan sudah saya sampaikan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Berarti tapi bukan dijadikan dia dosa. yang dikutuk. Tapi dia dijadikan dosa. Kenapa Yesus dikutuk? Karena dia Nggak disalib ada dan Yesus ada dikutuk, firman nggak Tuhan ada. berkata terkutuklah orang Tidak yang ada Yesus dikutuk, Bang. Jangan Oke. Anda fitnah Yesus. Jangan Anda saya tidak fitnah. pernah memfitnah karena saya adalah murid Yesus. Saya Nenek adalah Muki pengikut Per, Yesus. udah, jangan Saya mulut besar. memuliakan Yesus. Jangan Saya mulut besar. memuliakan Yesus. Saya tidak Kamu memfitnah baca Yesus. dulu. Kamu Di baca mana? Ulangan Ayo kita 21 bedah. dulu. Oke, baik, kita bedah. Silakan. Kita bedah by data. Di mana Silakan. data Anda? Di mana Ulangan data Anda 21. Baca. Jadi begini, mengenai ulangan itu ditunjukkan orientasinya bukan kepada Yesus, tapi di Nenek situ Muki Per. ya jangan begitu, Bang, cuma kita diskusi secara sehat. Jangan Karena kamu mengintimidasi, itu jangan bicara tidak mengagresi. sesuai dengan data. Kau bicara cuma longor aja kamu. Congormu itu yang panjang. Kamu baca Galatia 3 tuh, pendiri agamamu sendiri yang mengatakan ada rujukan kepada Ulangan 23. Kenapa Anda lari dari sana? Paulus pendiri agama Kristen. Host jangan mute. Kita Sekarang diskusi tanya pada sama dasar. saudara. Bang Juma, kita diskusi sehat ya. Oke. Nggak ada intimidasi, enggak. Oke, baik. Saya sangat menghargai orang yang mau diskusi sehat. Artinya bukan hanya sehat mulut, tapi sehat akal. Anda lihat Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas. Jangan main mute, host, please. Saya turun aja kalau main mute. Percuma diskusi begini. Ya makanya kalau saya ngomong Anda diam. Oke. Supaya tidak di mute. Ketika saya ngomong Anda diam. Ketika Anda ngomong saya diam. Oke. Baik. Dengarkan. Di dalam Galatia 3 nomor 13 ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara, tertulis di mana? Jawab. Tertulis apa nih, Juma? Di dalam Galatia, dalam Galatia 3 ayat 13, Yesus telah menebus kita dari Yesus. Di sini dikatakan begini, Zuma, kalau ayatnya itu tadi ini saya. Kalau ayatnya berbunyi begini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu terdapat di dalam Galatia 3 ayat 13. Ayat ini berbunyi lengkap, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Itu maksudnya berbunyi, itu maksud ayat tersebut, Juma. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, tertulis sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Tertulis di mana? Ayat 13 yang Anda bahas tadi. Galatia tertulis 3, di mana? Galatia 3 ayat 13. Tertulis di mana? Paulus mengutip ucapan 3 ayat 13. Saya Anda paham. menarasikan tadi itu. Saya paham. Di situ jelas tertulis Galatia 3 ayat 13. Yang saya tanya, Paulus mengutip tulisan yang tertulis. Saya turun aja. Enggak sehat diskusinya, main mute. Percuma. Siapa juga yang mengharapkan Anda lama-lama di sini? Nggak ada yang lama-lama, nggak ada yang undang. Pertama, Anda nggak diundang.
Terus Anda meminta turun, ya turun aja. Orang nggak, yang kayak begini orang kita nggak harap kok di sini. Turun aja nggak apa-apa. Emang kita rugi kalau lu turun. Ayo, dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Silakan. Jadi Bang Suma, Tuhan tidak sekali lagi bahwa Tuhan itu dijadikan dosa karena dosa kita. Jadi dia tidak berdosa. Nah ini yang kami percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, pertanyaan saya bukan itu, Bang. Itu kan doktrin gereja. Yang saya tanya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai harus menanggung dosa-dosa orang Roma? Bang Suma, tidak ada dosa di dalam Yesus. Karena dialah anak Allah, dia tidak kontaminasi dengan dosa. Tetapi dia ada di dunia yang berdosa, tapi dia tidak kontaminasi dengan dosa. Coba saya kasih pertanyaan satu aja banyak sama dia. Itu doktrin gereja, Pak. Yang saya tanya, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai Yesus dikutuk Elohim? Itu loh, Pak. Silakan Bang Handi. Bro, syarat untuk dihukum mati terkutuk di tiang salib itu ya. Syarat dihukum mati terkutuk di tiang salib itu A, berdosa, B, tidak berdosa. Syaratnya apa, Bang? Silakan. Ya, berdosa. Apa? Berdosa. Aduh, berisik nih. Taruh jawab yang kencang. Syaratnya Berdosa. apa, Bang, dihukum mati? Berdosa. Berdosa. Itu harus syarat ya? Ya, Oke. Yesus punya dosa nggak? tidak punya dosa. Tidak. Memenuhi. Kalau tidak, Yesus memenuhi syarat nggak dihukum mati? Tapi karena Nah, kehendak mulai tapi Pak Joma. Ini nggak benar nih, mulai tapi nih. Lanjut. kehendak Bapa, dia harus menanggung dosa. Di mana kehendak Bapa itu tertulis? Paulus pasti. Kehendak Bapa. Itu waktu Kenapa dia harus di Paulus, Taman Bang? Gets. Kenapa harus Paulus ketika Anda membantah firman Tuhan? Kenapa harus Paulus yang jadi tameng? Paulus ini apa? Posisinya dia nih Tuhan atau apa Paulus ini? Halo. Hai. Tar dulu Bang, ini bukan telepon. Orang lagi ngomong halo. Oh. Silakan. Oke. Ya. Oh ya, jangan diturunin. Kali-kali dia berilmu. Jangan langsung diturunin. Naikin lagi aja. Makanya Bang, makanya kami itu percaya kepada Yesus karena dia adalah utusan Tuhan yang datang menyelamatkan hidupkan. Jadi makanya kepintaran manusia adalah kebodohan di mata Tuhan. Makanya sehebat-hebat apapun orang, tetapi kalau menghadap Tuhan dia harus merendahkan diri. Begitu. Itulah. Kalau Anda merendahkan diri kepada Tuhan, Anda sudah bisa menunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan. Coba ini Anda, sebagai Yesus Bang, tidak boleh tidak Abang ini melihat Ulangan 21 ini, baca coba. Yang dikutuk di sini Yesus loh yang dikutuk di sini. Kalau ini Yesus berarti Yesus yang dikutuk. Kalau ini Yesus berarti Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Selama Anda tidak bisa menunjukkan dosa yang dilakukan Yesus secara pribadi, bukan dosa orang lain, maka apa yang Anda katakan itu hanya pepesan kosong. Kita harus berdata. Yang mendasari kemudian Yesus dikutuk itu apa? Harus dosa yang dia lakukan sendiri, bukan dosa orang. Jangan kita paksakan Yesus ini harus nanggung dosa orang. Jangan. Karena tidak ada data yang mendukung kecuali doktrin dari Paulus. Ini data ini. Apabila seseorang berarti merujuk kepada orang yang melakukan itu sendiri, bukan orang lain. Anda yang melakukan Yesus nanggung itu enggak main. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia ini siapa? Dia yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati itu. Bukan dia menanggung dosa orang. Ayo Bang, kita jujur terhadap kebenaran. Makanya kami itu Bang Suma
percaya kepada Yesus. Sekali lagi, Yesus tidak ada dosa, dan kitalah yang berdosa, Bang Suma. Sebenarnya kitalah yang harus menanggung salib itu. Maka ya Anda aja yang disalib. Berarti Anda yang disalib, bukan Yesus. Iya. Makanya Yesus menggantikan Loh, kita yang percaya kenapa kepada Yesus? Kenapa Anda memaksakan Yesus? Dalilnya nggak begitu. Dalilnya nggak begitu, Pak. Dalilnya yang dikutuk ini ya pelakunya, bukan orang lain. Di mana ada pelakunya yang lain, kemudian yang dikutuk yang lain juga? Mana dalilnya itu? Mana? Nah, itulah kasih Tuhan, Bang Suma. Ngarang bebas. Kasih Tuhan yang mana? Tuhan Pak, dalilnya Pak, pasti akan dihukum. Dalilnya, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Ini Tuhan yang mengatakan loh. Mana yang hebat, doktrin gereja atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Nah, iya, jelas. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Itu kata Tuhan. Berarti Tuhan mengatakan harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sedangkan yang Anda lakukan di sini kebohongan. Anda membunuh orang yang benar demi orang yang berdosa. Sedangkan Tuhan mengatakan sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Jadi jangan hambur-hamburkan jangan Anda kemudian menyebarkan berita bohong. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Di dalam Keluaran 23 itu nggak boleh. Selamat siang semua. Ya, siang. Silakan. Tunjukkan kepada dunia Yesus memiliki dosa yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Oke, baik. Ya, kalau Anda berbicara tentang Yesus, artinya harus Anda pahami dulu. Yesus itu apa dan siapa. Biar. Ya. Yang pertama, kapasitas kita sebagai seorang Kristen berhak menjelaskan ketika ada orang yang mempertanyakan. Makanya saya Pahami tanya dulu ya. Ya, silakan, enggak usah. Nah, makanya saya jawab. Jelasin. Anda diam dulu. Dosa ya. apa? Ini kan saya mau jawab sekarang. Ya, silakan. Oke, baik. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun Gak ada terhadap kesalahan orang ini. apapun. Gak ada kesalahan apapun. Ya. Pilatus Izinkan malah saya mengatakan orang Yahudi menyerahkan karena dengki. 2. Mereka menyerahkan karena kesaksian-kesaksian palsu. Kubantu kau ya. 3. Mereka melakukan tipu muslihat demi untuk menjerat Yesus. 4. Mereka kemudian menyerahkan karena dikhianati oleh Yudas. 5. Iblis merasuki Yudas. 6. Sudah 6. Sekarang giliran Anda menunjuk. Sabar. Sekarang giliran Anda. Sabar. Lu bertanya atau menjawab sih Juma? Sabar. Saya Sekarang tunjukkan kepada saya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia kemudian dihukum mati. Silakan. Oke, baik. Ya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya. Oke, baik. Oke. Saya jawab. Ya, yang pertama, firman Tuhan melalui Pontius Pilatus mengatakan ia tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Berarti yang disalib bukan Yesus. Terus siapa? Itu asumsi Pak. Orang yang dikutuk, yang melakukan Enggak, dosa saya tanya sepadan dulu, dengan hukuman kamu mati. bisa diskusi dengan saya apa enggak? Mampu enggak? Ya. Mampu enggak? Saya Mampu bertanya apa? Saya tanya apa sama enggak? Saya juga menjawab apa barusan? Kamu jawab Pilatus tidak menemukan dosa. Iya, saya jawab. Sedangkan saya tanya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus. Anda justru membantu jawaban saya. Bahwa Yesus bukan dia yang disalib. Terus Dengan siapa Anda Juma? mengatakan Terus siapa yang disalib baik. Juma? yang disalib yang dikutuk. Mau tahu siapa yang Artinya di dikutuk? sini Orangnya siapa? ya mewakili Mau tahu saudara yang Anda yang dikutuk? Islam. Orangnya siapa Juma? Kutanya dulu, Ya. mau tahu yang dikutuk? Diam kau, diam. Siapa orangnya ya. Juma? Mau tahu yang dikutuk? Kutanya Yang sama lain kamu. diam dulu lah, ya. Siapa orangnya Yang Juma? lain. Ya sabar, Yang kalau lain kamu mau Chris- saya ajarin.
Yang lain diam dulu lah ya. Yang lain diam dulu lah ya. Ya, tolong ya. Dia bertanya bahwasannya Yesus punya dosa apa sehingga Yesus itu disalib. Betul. Yang pertama, Ya. kenapa Ya. Yesus disalib? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Dosa melainkan untuk apa melayani. yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jangan pergi dari situ. Saya tadi sudah mengatakan Apa? firman Tuhan melalui mulutnya Pontius Siapa? Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan Ya apapun sudah. terhadap orang ini. Berarti bukan Yesus yang disalib. Lari. Ya. Udah. Yang dari Berarti bukan Islam Yesus bisa yang berfungsi disalib. mana-mana. Tuh. Berarti bukan Yesus yang disalib. Kan saya bertanya samamu, dosa apa yang dilakukan oleh Mana Yesus? yang dari Islam yang bisa berdiskusi mana. Bukan congor seperti ini mana. Tunjukkan. Saya tanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Hei, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa yang kau katakan? Pontius Pilatus tidak menemukan dosa. Oh, berarti bukan Yesus. Apa sih kau ini? Sebenarnya pertanyaan Bang Juma itu diiyakan oleh dia, tapi dibantah ujungnya. Nah, itu dia. Nah itu diiyain dulu, Apa dosa baru dikabulkan. Yesus? Pertanyaanmu Juma, yang cerdas kau bertanya. Apalagi Apa nih? dosa Yesus sampai dia dikutuk? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang kutunjukkan Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh Iya, seseorang siapa yang orangnya? tidak bersalah. Siapa itu yang terkutuk ini? Siapa dibilang di situ? Siapa itu? Tanya Kok sama nanya kau balik saya? lagi bertanya sama saya. Lah, Terkutuklah orang yang menerima suap untuk siapa yang membunuh menerima seseorang suap yang itu? tidak bersalah. Ini siapa yang terkutuk siapa ini? yang menerima suap itu? Siapa yang menerima suap ini? Lah, kau yang membawa narasi kok nanya saya gimana? Siapa yang menerima suap? Iya, Yesus. baca semuanya siapa yang menerima suap di situ. Siapa yang menerima suap? Iya, siapa yang menerima suap di situ. Akan mulai ngaco kau. nggak bisa diskusi dia. Nggak bisa. Sekarang saudara Gimana Yunus, Anda diam. Saudara Yunus, Oh, menurut diam. saudara, Lu yang diam. Kok siapa mulai yang ampun. terkutuk karena menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Itu siapa? Yudas. Siapa yang terkutuk oleh Elohim yang harus digantung di tiang salib? Berdasarkan Ulangan 21, orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan. Siapa tadi yang dikutuk di Ulangan 27? Yang menerima suap siapa tadi? Itu Bang Yudas Paman. Itu Bang Zuma, itu gambaran bahwa yang disalibkan itu gambaran kutuk. Iya, maksud saya kita berdata, jangan bawa iman dogma. Kita pakai data. Yang dikutuk oleh Elohim adalah Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim adalah pemakan suap. Mana Yesusnya? Yesus tidak makan suap. Yesus kemudian tidak dikutuk. Yesus tidak ada dosa. Yesus orang benar. Yesus orang dikasihi. Yesus orang yang tidak memiliki dosa. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang benar. Lalu mana kemudian alasan kita untuk kita temukan Yesus ini yang dibunuh? Mana? Bang Suma, Yesus ini satu tujuan, yaitu menebus dosa manusia. Itu doktrin bang. Itu doktrin. Sekarang kita ke data dulu bang. Ke data dulu. Kalau itu yang Anda jadikan acuan menebus dosa, kenapa Yesus memerintahkan selalu muridnya bertobat? Bertobat. Kenapa Yesus selalu mengajarkan muridnya bertobat? Ampun paman. Harusnya nggak perlu kan? Cukup mengimani salib kan? Tapi kenapa Yesus mengatakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Macet. Kenapa? Sedangkan yang dibunuh ini, yang dikutuk oleh Elohim ini adalah oknum
yang memakan suap, yang dikutuk. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Siapa yang makan suap? Yudas. Kalau begitu siapa yang dikutuk? Yudas. Apa yang bisa membalikkan kemudian hukum Tuhan? Setan. Hanya setan yang bertugas untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Coba. Apa kerja setan setelahnya? Oh, yang mati di salib itu adalah nebus dosa kalian. Sembahlah dia. Menyembahlah kalian kepada dia. Yang digantung di pohon itu yang kalian sembah. Ada Yesus mengajarkan itu menyembah kepada dirinya? Enggak ada. Makanya Matius 7:22-23 kalian diusir. Yang kalian sembah adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ayo, ada nggak orang Kristen yang bisa mengingkari ini? Yang disembah oleh orang Kristen berdasarkan Galatia 3 nomor 13 adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. 21 nomor 22 sampai 23 dalam kitab Ulangan. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Tak ada. Pilatus mengatakan tak ada. Bahkan orang Kristen ketika kita berdiskusi mengatakan tak ada. Dia larikan, dia mutarbalikkan fakta. Dia tidak ada dosa. Lalu kenapa dia disalib? Karena menanggung dosa orang lain. Apaan? Tak ada konsep itu di dalam Bible, di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu tak ada. Sekarang mari kita lihat di dalam Amsal. Amsal 18 nomor 21. Ini yang sering kemudian Amsal 21 nomor 18 ya, teman-teman. Iya. Orang yang benar, di situ dikatakan, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Lagi-lagi Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi, bukan di kitab para penulis Perjanjian Baru. Tapi yang harus digenapi menurut Yesus adalah apa yang tertuang di dalam kitab para nabi. Daud menuliskan Amsal 21:18. Iya Bang, Salomo. Amsal 21:18. Ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang benar? Yesus. Siapa fasik? Yudas. Yudas. Di mana dia disebut fasik? Makan suap. Di mana Yudas disebut orang fasik? Ada yang tahu? Kitalah yang orang Amsal 17:23. Bagus, pintar. Amsal 17 nomor 23. Yudas disebut fasik. Orang fasik menerima suap. Tuh. Amsal 17:23 orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18 orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti Yudas dipakai ganti Yesus, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat dan siapa yang jujur? Yudas. Siapa yang jujur? Yesus. Di situ dikatakan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang menggantikan Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Yudas. Orang fasiknya Yudas. Orang fasiknya Yudas. Pengkhianatnya Yudas. Yang dikutuk Yudas. Yang makan suap Yudas. Yang berkhianat Yudas. Apalagi? Yang mati orang yang dikutuk oleh Elohim. Yudas dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27 nomor 25.
Yesus orang yang dikasihi oleh Elohim. Yohanes 3 nomor 16. Tetapi ini semuanya dibolak-balik sama siapa? Pasukan-pasukan iblis, Lucifer. Sehingga yang digantung adalah orang yang benar. Dibalik. Makanya dikatakan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, apa kata Yesus? Apabila engkau waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Kan itu jelas. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Pembinasa keji ini membantah melawan perkataan yang maha tinggi dan membelokkan hukum. Hukumnya jelas. Yang dikutuk adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Yang dikutuk adalah penerima suap. Yang dikutuk adalah orang fasik. Tapi dibolak-balik, yang dikutuk adalah orang benar. Yang dikutuk adalah orang yang dikasihi. Yang dikutuk adalah orang yang jujur. Dibolak-balik. Sehingga apa yang terjadi? Yesus endingnya mengusir mereka. Matius 7 22 sampai 23. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengajarkan orang ini sampai pada level makrifat? Mengusir setan, bermujizat, bernubuat. Siapa yang mengajarkan? Paulus. Ini data, Bu. Ini dalil. Jadi kami tidak akan membiarkan Yesus yang kami kasihi, Yesus yang kami cintai, yang kami imani sebagai rasul yang datang kepada Bani Israel, kalian ajarkan sebagai manusia terkutuk untuk dosa-dosa kemaksiatan kalian. Tidak akan kami biarkan. Kecuali kalian sudah menanggalkan semua istilah-istilah Islam, Al-Quran di dalam Bible. Kalau Yesus Anda mati terkutuk, silakan. Tapi selama masih menyerempet kepada Allah, Alkitab, Nabi, Rasul dan seterusnya, selama itu juga kita akan berdiskusi. Masya Allah. Allahu Akbar. Halo, selamat sore. Pak Adi, selamat sore. Pak Haji, selamat sore. Islam Kristen. Kepada Bang Suma boleh? Ntar dulu. Nanti dulu, sabar. Jangan dari mana? Topi. Kristen apa Muslim? Kalau mau jangan pindahin topik ya. Pak Adi, Kristen apa Muslim nih? Iya, Kristen apa Islam? Katolik. Oh, Katolik. Ini Pak Haji, selamat sore. Menjelang tahun baru. Kristen apa Muslim? Muslim, Pak, Muslim. Dimit dulu Bang ya. Silakan Pak Adi. Bang Suma kan mengklaim. Ya. Halo. Bang Suma kan mengklaim yang disalibkan itu Yudas. Pertanyaan saya. Iya, pertanyaan saya, di mana mayat Yudas sampai sekarang? Kalau memang betul Yudas yang disalib, seharusnya mayatnya masih ada sampai sekarang. Seharusnya enggak ada itu yang namanya Kristen. Oh, Pak Pras. Gimana? Di mana? Bang Suma mengklaim yang disalibkan itu Yudas. Ya. Nah, seharusnya mayatnya Yudas itu sampai sekarang masih ada. Alasannya? Nah, di mana itu mayatnya itu? Kalau memang ada, enggak ada yang namanya Kristen, saya jamin. Alasannya apa harus ada mayatnya Yudas? Nah, kan karena Yesus bangkit makanya ada Kristen, gitu kan? Iya, karena bangkit itu adalah ajaran untuk angkatan jahat. Dan angkatan jahat ini akan menyesatkan banyak orang. Makanya ada Anda. Datanya di Bible jelas ada. Bahwa angkatan jahat ini akan menyesatkan banyak orang. Antikristus ini harus keluar
ke penjuru seluruh bumi untuk menyesatkan banyak orang. Itu antikristus. Seharusnya Bang Suma tahu dong mayatnya di mana. Untuk apa? Kan Bang Suma yang mengklaim itu. Yang Yudas yang disalib. Sekarang kalau bukan pun Yudas yang disalib, menurut saudara Yudas mati bunuh diri. Bisa tunjukkan kuburannya? Kalau Yudas yang mati bunuh diri itu adalah Yudas, bisa tunjukkan kuburannya? Mana? Alkitab bilang tahu, Bang. Saya bertanya. Bang Suma sama hanya meneruskan narasi Bang Suma ini. Iya, pertanyaan yang sama kan, berbicara mengenai kuburan. Sekarang juga saya tanya, kalau betul Yudas yang mati gantung diri, mana dalilnya? Mana kuburannya? Saya juga tidak tahu, tidak ada CCTV sama zaman berarti, itu. Berarti posisi kita sama. Jawaban saya juga demikian adanya, nggak ada CCTV pada saat itu. Sekarang permasalahannya adalah data. Kita uji data. Nih, izinkan saya untuk membaca sebuah data kepada saudara. Apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Itu dulu. Karena Kristen adalah orang yang muncul belakangan, Islam juga adalah muncul belakangan. Kita jadikan sebagai data penguat argumentasi kita Bible. Kalau Anda mau Al-Quran pun saya akan berikan Al-Quran. Sekarang di data Bible Yohanes 11. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka kejadian yang dilakukan oleh Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Mereka kemudian berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus melakukan mukjizat, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Di sini tidak ada Kristen, di sini tidak ada Islam. Pada saat kejadian mereka membuat perkumpulan, mereka khawatir tak ada Islam, tak ada Kristen. Apa yang harus kita lakukan, kata mereka? Kalau kita biarkan Yesus bermujizat, orang akan semakin percaya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, bukan pendeta, bukan pastor, tapi imam besar bagi orang Yahudi. Imam besar ini pun berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak berdosa, berinsaf. Bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus. Untuk apa? Untuk bangsa kita. Imam kepala mengatakan, kalian itu belum bertaubat, kalian itu belum sadar. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Belum ada Kristen di sini, belum ada Islam juga di sini. Ini masih internal Yahudi. Yesus harus kita bunuh. Kalau tidak, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Apa kata imamnya? Lebih baik Yesus satu orang ini mati demi bangsa kita. Tidak ada dosa waris di sana. Lalu apa kata imam besar? Hal itu dikatakan kemudian oleh imam besar, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Kayafas bernubuat bahwa, nah dengarkan bunyi nubuatnya, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Tidak ada dosa waris. Kesepakatan mereka membunuh Yesus. Imam kepala, lebih baik satu orang Yesus mati daripada bangsa kita hancur, dirampas oleh Roma. Lebih baik dia mati untuk bangsa kita. Oleh karena itu, Yesus tidak lagi tampil di muka umum. Kenapa dia tidak tampil lagi?
karena mereka berniat untuk membunuh Yesus. Di data nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu mereka imam kepala orang Farisi Mahkamah Agama sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus? Yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus adalah agar supaya bangsa Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu yang melatar belakangi. Tidak ada dosa waris. Itu bohongan yang dibangun oleh gereja melalui surat Paulus. Tak ada orang-orang Yahudi yang bersepakat membunuh Yesus semata-mata karena mereka takut bangsanya, tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Apa yang terjadi? Apa respon Yesus? Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait suci, mereka berkata kepada orang demi orang, bagaimana pendapatmu? Akankah datang Yesus ini ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus untuk dibunuh. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54. Karena itu Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Dosa waris, paman. Bullshit. Nonsen. Tahayul. Itu tak ada. Juga itu berarti Yudas yang disalib. Itu tak ada. Dengar dulu bang. Jadi kesepakatan mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut kemudian bangsanya dirampas oleh orang Yahudi. Sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Muncul pengkhianat. Siapa yang dikhianati? Yesus. Apa yang terjadi setelah Yesus dikhianati? Apa tujuannya dikhianati? Supaya Yesus bisa dibunuh. Dibunuh untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Tuhan membiarkan itu terjadi? Tuhan rela kemudian hambanya yang suci ini dibunuh hanya untuk ketakutan bangsa Yahudi kepada Romawi? Tidaklah mungkin. Makanya Yesus diselamatkan. Yesus kami itu diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi. Yang disalib karena takut bangsa Romawi merampas bangsa mereka adalah Yudas Iskariot. Waktu berlanjut. Penyaliban sudah terjadi. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mulailah wartawan-wartawan menulis untuk panen, mencari muka kepada penjajah Romawi. Menulislah kabar-kabar, Yesus adalah ini, Yesus mati disalib, Yesus bla 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 bla, Yesus. Tulisan-tulisan mereka kemudian dikanon, lolos 4 buku. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Buku-buku ini kemudian diberi label nama yang tadinya tidak diketahui oleh siapa namanya penulisnya. Dikasihlah, oh ini Yohanes, ini karangan Matius, ini karangan Lukas. Itu belakangan muncul. Ditambah lagi tulisan-tulisan yang tahun 100, Wahyu, oh semakin menguatkan. Ditambah lagi tulisan yang tahun 50-an, Paulus, 13 buku, semakin menguatkan. Sehingga muncul doktrin yang mati disalib adalah Tuhan kita yang datang dalam rupa manusia untuk dosa-dosa kita. Hei! Di mana penyaliban itu didasari oleh dosa-dosa? Tak ada. Yesus disalib dasarnya karena ekonomi, karena faktor politik. Kok jadinya ketika tiba di Roma, Yesus disalib latar belakangnya dosa? Latar belakang Yesus disalib, mau disalib sosial politik. Karena takut orang Yahudi bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Karena Yesus berpengaruh kepada orang-orang, banyak orang bermujizat. Jadi pengikut Yesus mereka tidak lagi membayar pajak.
tidak lagi membayar pajak kepada kaisar. Sehingga orang-orang imam-imam kepala mahkamah agama khawatir, ini kalau semakin banyak percaya kepada Yesus, semakin berkurang yang membayar pajak kepada kaisar. Bahaya ini. Bangsa kita bisa dirampas. Bangsa kita bisa diambil alih. Jangan. Kalau begitu apa ya solusinya? Kita bunuh Yesus supaya bangsa kita selamat dari penekanan Roma. Makanya orang Yahudi itu mati-matian. Pilatus, bunuh dia, bunuh. Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun sama Yesus. Bagaimana caranya mau dibunuh? Pokoknya kami nggak mau tahu. Bunuh, pokoknya bunuh. Apakah Tuhan mengizinkan hambanya yang suci dibunuh, dianiaya, dizolimi seperti itu? Tidak mungkin. Tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin, Paman. Makanya Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bukan pergi berdasarkan apa yang ditulis di surah-surah Paulus. Mati, bangkit pada hari ketiga. Enggak, bukan begitu. Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Bukan kitab perjanjian baru, tapi kitab terdahulu. Ada nggak kemudian Tuhan membunuh orang benar demi menghapus dosa orang-orang bersalah? Ada? Nggak ada. Itu muncul belakangan. Dikarang-karang belakangan. Supaya Yesus yang tadinya dipersembahkan kepada Roma untuk dibunuh, demi supaya tidak ada orang percaya kepada dia, agar masyarakat Yahudi kembali membayar pajak ke Roma, supaya bangsa mereka nggak dirampas, diambil alih oleh peminjam. Tiba-tiba berubah menjadi mati untuk dosa-dosa manusia. Makanya tadi saudara Yunus dan lain-lainnya saya tanya, apa yang menyebabkan Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa dosanya? Apa yang dikatakan oleh saudara? Tak ada dosanya. Udah selesai. Berarti yang dibunuh ini bukan Yesus. Yang dibunuh ini jelas adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa dikutuk? Karena berkhianat. Karena makan suap. Kenapa makan suap? Karena ingin menyerahkan orang benar ini kepada Roma untuk dibunuh. Kenapa mau dibunuh? Karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas. Ada dalil? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Jadi kalau satu menit terakhir. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada saudara Kristen, hei saudaraku Kristen, ya paman, apa sebabnya Yesus disalib? Orang Kristen mengatakan, karena dosa-dosamu, karena dosa-dosa kita. Oh ya? Ya. Itu dapat dari mana? Oh, itu dari tulisan-tulisan yang muncul kemudian. Keadaan yang muncul kemudian di belakang hari. Oh ya? Mana? Pinjam Bibelmu, saya ingin baca. Ku bacalah Bibel kan. Pada saat sejenak sebelum Yesus disalibkan, ada kisruh. Orang-orang Yahudi ribut. Ributnya karena mereka iri melihat Yesus mampu bermujizat. Dan banyak orang yang percaya kepadanya. Mengkhawatirkan imam kepala mahkamah agama. Ini kalau dibiarkan bahaya. Bisa orang Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang imam besar angkat bicara, yaitu Kayafas. Yesus memang harus mati. Saya bernubuat, Yesus memang harus mati. Untuk apa? Untuk bangsa Israel. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saya ulang, mereka sepakat membunuh Yesus mulai hari itu. Apa yang melatar belakangi? Takut bangsanya dirampas oleh Roma. Ada karena dosa? Enehi merica ketumber jahe. Tak ada merica, tak ada jahe, tak ada. Yang ada cuman kopi campur masako. Tak ada itu. Tak ada alasan karena dosa waris. Tak ada. Yesus sepakat untuk dibunuh. Yang melatar belakangi sosial politik. Karena orang-orang Yahudi hebat melihat Yesus. Wih, orang buta bisa melihat, Bung. Bahkan orang mati bisa dihidupkan. Bahaya ini kalau kita biarkan. Orang Roma akan datang merampas ini. Kenapa bisa? Orang-orang semakin percaya kepada dia, Bang. Kok begitu? Iya. Tante Maria sembuh. Lazarus bangkit.
Si Peko bisa jalan lurus, si Picok bisa melihat. Ini orang semakin banyak percaya, tak ada lagi yang membayar kemudian ke kaisar. Kalau ini terjadi, kita biarkan bangsa kita dirampas. Percaya deh. Baik paman, kumpulkan imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli orang Taurat, duduk. Apa yang harus kita lakukan? Bahaya ini kalau kita biarkan. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Aku lihat sendiri bang, Yudas keluar dari kuburan bang. Kuburan-kuburan terbelah bang. Aku lihat air biasa bang jadi anggur. Masa sih? Iya paman, percayalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kayapas berdiri. Kalian tidak insaf, kalian tidak mengerti. Ini memang harus terjadi. Apa itu paman? Tahun ini juga aku bernubuat sebagai imam kepala. Apa nubuatannya? Katakan cepat. Yesus memang harus mati. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa oleh Romawi. Semua orang serentak tepuk tangan. Yesus mati, harus mati. Apa yang harus kita lakukan? Di Pilatus kita harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat demi untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Di dalam kitab Markus 14 nomor 1. Mereka kemudian sepakat melakukan tipuan. Matius 27 nomor 18. Pilatus mengatakan, mereka orang-orang Yahudi, kalangan imam kepala, kalangan mahkamah agama, kalangan semua yang ada. Sayangnya di situ tak ada pendeta. Sayangnya tak ada di situ orang Kristen. Sayangnya tak ada para pengajar-pengajar Yesus penebus dosa waris. Sayangnya nggak muncul. Berarti alasan itu nggak ada. Nanti di karang-karang belakangan. Mereka semua sepakat untuk menyerahkan Yesus. Apa kata Pilatus? Karena dengki. Om Pilatus, ya paman, bukan karena dosa waris mereka menyerahkan. Nehi, bukan. Bukan karena dosa manusia yang sudah masuk ke bumi. Tidak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena dengki aja. Kenapa dengki? Karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Kok bisa gitu? Karena Yesus hebat. Yesus bermukjizat. Dia luar biasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa membuat mereka semuanya dengki kepada Yesus, di mana Yesus bagi mereka bukan siapa-siapa selain anak zina, anak haram. Lalu mana dosa waris? Dia mati untuk dosa waris. Mana? Di mana tertulis itu? Pada saat itu imam kepala kemudian sepakat. Apa sepakatnya? Hai teman-teman, ya paman, kumpul semua. Ketepak, bum. Duduk kemudian di pelataran bait suci. Mereka kemudian sepakat. Bacakah kalian Yesaya 53? Baca paman. Bacakah kalian Yesaya 9 nomor 6? Baca paman. Bacakah kalian Ulangan 18 nomor 8? Baca paman. Kalau begitu Anda baca, sekarang sudah tiba saatnya kita penggenapan. Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Siapa yang punya urusan untuk mengurusi ini? Siapa yang menangkap? Siapa yang mengeksekusi? Siapa yang menggantung? Siapa yang menguburkan? Ayo, Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita, sesuai dengan nubuat yang ada dalam kitab kita. Sekarang kamu telepon Yesus. Telepon Yesus. Tredeng. Halo, selamat siang. Dengan siapa di sana? Siang, paman. Selamat siang. Siapa di sana? Saya Yesus. Saya Pilatus bersama teman-teman. Ada Imam Kayapas juga. Ya, ada apa? Maaf, saya lagi sibuk. Ini loh. Bukankah Tuhan yang bernubuat di Yesaya 53? Iya, betul. Tuhan yang mengatakan di Yesaya 9 nomor 6 telah lahir. Ya betul. Kenapa? Sudah tiba saatnya paman. Oh ya. Tiangnya sudah ada belum? Kuburan saya sudah ada belum? Udah disiapin belum? Kain kafan saya sudah ada enggak? Sudah paman. Ya tunggu ya. Aku datang besok. Jam berapa rupanya kita melakukan eksekusinya, nubuatan untuk menyelamatkan semua orang? Ya jam sekian paman. Ada rupanya cerita kayak begitu. Teu aya, indek nara, tidak ada. Dek gagah, tena. Tidak
Tidak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Belakangan baru muncul. Kenapa Yesus mati? Karena sudah dinubuatkan. Di mana? Yesaya 53. Hei, kitabnya Yahudi itu. Yahudi pada saat ingin mengeksekusi Yesus tak ada karena nubuatan itu. Justru imam kepala mengatakan pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada bangsa kita semuanya binasa dirampas oleh orang-orang Roma. Dah selesai, ketuk palu, ketepek, ketepek, ketepek. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihat, mereka dengki, mereka benci, mereka berkhianat, bersekongkol membunuh utusan Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pencipta, Maha Pengasih kepada hambanya, hambanya yang suci, Yesus anak Maria diangkat ke langit. Subhanallah. Kebenaran apa lagi yang ingin kalian dustakan? Dalil